Jadi yang ada di Jawa nggak usah dimasukin ya. Waktu itu kemarin kan alhamdulillah ya, kemarin kan trending ya video klipnya. Trending, keren. Untuk penyanyi baru oke loh. Langsung. Jam orang. Ilmu gak sih? Ilmu gak? Ya kan sih. Pundaknya diusap-usap jadi laptop, Pak. Oh, ini soalnya lucu ya di sini ya. Dan masa sih mereka bikin video itu tidak untuk kayak ketawain orang tertawa gitu kan. Iya. Jadi kan gue tertawa menghargai karya videonya mereka gitu loh. Enggak, apakah tebakan gua benar? Nggak tahu ya. Negara Plus 26 Sengsara kita. Warga-warga Plus 26, apa kabarnya? Lama tidak bersuo. Saya capek banget dari kemarin menghadapi audisi asisten pribadi. Banyak banget yang menunjukkan video kebolehannya. Ya kan? Kan kalau mau daftar kan kemarin persyaratan dari kita kan ada video-video challenge. Sekretaris bisanya apa aja, ya kan? Bisanya ngapain aja, tolong ditunjukkan dalam video gitu. Kewalahan saya. Kenapa, Pak? Yang ngirim banyak banget, yang ngirim banyak banget, jadi saya harus memilih satu persatu. Cakep. Cakep, Pak. Bah, bukan pantun. Cakep. Terus kan kalau ada beberapa yang kayaknya saya masih lumayan penasaran, saya langsung video call. Buat apa, Pak? Pengen lihat langsung. Secara video callan gitu. Coba gimana ini kemarin maksudnya yang challenge A, B, C gitu. Saya pengen lihat langsung gitu. Lama sih dalam sehari itu bisa ada 38 apa 40 video gitu. Yang di video call. Iya, yang di video call. Masing-masing video call 15 menit. Habis itu jeda setengah jam. Habis itu video call lagi. Biar turun dulu. Iya, biar tensi itu turun gitu. Gede-gede, Pak. Hah? Gede-gede. Gede-gede. Kemauannya tuh pada gede banget gitu, kayak pengen banget gitu. Jadi buat yang udah ngirimin video harap bersabar ya. Nanti akan saya telepon satu persatu. Warga-warga Plus 26, ini saya mau buka dulu email pengaduan warga karena sudah banyak sekali nih. Waduh, kejadian-kejadian luar biasa di negara tetangga ini ya. Negara Plus 26. Password jalan-jalan ke Cina. Bukan pantun. Jangan bawa pantun. Jalan-jalan ke Cina. Nggak diajak, Pak. Nggak diajak. Nggak diajak, saya bukan pengusaha. Ya kan bisa sama teman-teman tuh kadang-kadang ramean. Karena ke sana kita lihat tuh siapa tuh kita bisa pesan baut gratis gitu. Kalau nggak datang ke pabrik baut gitu. Jadi kalau di sini ada yang punya usaha baut, datang ke sana kan langsung ketemu vendornya gitu. Kalau Bapak berangkat yang ngewakilin siapa, Pak? Kalau saya berangkat, yang ngewakilin siapa? Iya kan di sini ada syuting. Saya ingatkan sekali lagi, di kantor Plus 26 ini tidak ada visi misi lain selain visi misi saya. Oh iya. Ya. Jadi tahun depan ntar syutingnya jangan di sini nih. Saya mau arahkan syutingnya nanti di Akademi Kemiliteran. Kalau bisa 5 hari. Iya. Sebagian ketawa, sebagian merenung, sebagian sebel. Siapa sih bocah. Di Plus 26. Di Plus 26. Karena itu tersiat dari wajahnya itu. Tercermin dari wajahnya. By the way, ini kita kan baru buka nih. Nggak ada yang mau ngadu apa? Saya sebelum buka-buka email yang mau ngadu, suruh masuk dah. Kalau ada yang antrian, ada nggak antrian di depan? Suruh masuk kalau ada antrian di depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Iya, lo udah bagus banget, cocok. Cocok banget untuk mengucapkan balasan salamnya. Iya, ini yang ngadu ini. Ya ampun. Kelihatannya nggak ada masalah ya hidup saya ya. Joshua udah gede. Nggak ada. Saya langsung mau ngadu nih kayak pencemaran nama baik banget. Sorry, makanya dia nggak pakai Joshua. Giovanni? Nggak juga dong. Bukan. Saya Avandi. Avandi. Bukan. Saya dari kecil belum nyanyi ini kebetulan. Belum nyanyi. Ini kan Mas, bentar ya. Google dulu. Nuansa bening. Korea. Iya benar. Benar. Harusnya ada Ini bener nih. pelawak.
Foto saya gede banget loh di sini loh. Podcaster. Ini di atas saya ngapain? Nggak lagi nyanyi lagi siaran. Itu lagi main sketsa. Iya. Content creator. Boleh di rewind lagi nggak sih? Anak Indofitgram. Bukan juga. Penyanyi, Pak. Exactly ini yang mau saya laporkan ke Bapak karena katanya Bapak banyak menyelesaikan masalah. Kadang-kadang juga masalah datang dari bapaknya juga ya. Bisa kadang-kadang. Kan namanya kita mencoba memperbaiki sesuatu Iya, tuh. tapi kan respon di sekitar kan kita belum tahu. Nggak ada yang tahu. Dan Iya. kalian juga kadang-kadang kita mau berusaha tapi kan semuanya di tangan Tuhan ya. Betul. Saya. Gitu. Yang penting saya ada niat baik untuk membantu. Bener. Termasuk ini Mas Vidi. Iya bener. Bener kan namanya Vidi Aldiano? Betul Pak, betul. Vidi Aldiano. Pak ini keyboardnya kok nggak ada kemana-mana, nggak ada kabelnya, nggak ada apa? Looks-nya aja ya keren ya. Masa dia nggak tahu ada keyboard Wireless ya? Oh, wireless. sih. Iya. Please deh. Biasanya tuh ada nyolok gitu nyala-nyala. So old school. Old school. Iya. Maaf. In here no old school lah. No old school. Iya. We are very young. Ya, we kan? are very young. Very young. Iya. Single. Saya enggak lagi. You enggak, I single. Iya. Mr. Robir here single. So, Robby S-nya apa? Robis. Robis, S-nya Enggak kan? Robby S single, bukan Robby. Iya, Robis, iya. gitu. Oke, Mas Vidi, Yes, pekerjaannya kalau boleh tahu apa sekarang? Saya penyanyi, nyanyi banget, nget, parah. Itu panjang itu. Loh. Penyanyi nget parah. Enggak, kenapa kan biasa pekerjaan apa? Penyanyi udah gitu aja. Ini kenapa harus saya penyanyi nget parah Biar gitu. orang tuh paham, ngerti, kayak masuk ke lubuk hati yang paling dalam. Emang apa sih? Apa yang terjadi? Kamu kenapa? Kamu tuh disangka apa model? Oh, thank you loh. Model apa dulu nih? Model apa dulu? Iya, model aja model di catwalk gitu model. Enggak Terus? sih. Cuman saya mah tuh mau ngadu hari ini tuh kayak karena saya tuh merasa 15 tahun saya bernyanyi itu belakangan ini tuh tidak dianggap Sama halayak warga. nggak dianggap. Iya. Semua itu luntur gara-gara apa? Nah, ada satu orang botak nih, gue ceritain ya. Oke. Ada satu orang botak. Orang botak. Tiba-tiba ngajakin gue bikin program. Oke. Baru setahun gue Setahun, Setahun iya. tuh nggak lama kan? Sementara itu nyanyi udah berapa lama berkiprah? 15. 15 tahun. Diajakin bikin program baru 1 tahun. Oke, dan lanjut. Lalu tiba-tiba kok image saya yang tadinya saya pas waktu dia bikin program itu saya tuh lagi pas mau rebranding. Oke. Melebarkan sayap sebagai penyanyi di Southeast Asia. Keren dong. Oke, ya tapi kan? masih roots-nya adalah penyanyi. Oh nyanyi pasti Oke. kan. Musik 15 tahun masih ditinggalin. Iya, tapi cakupannya lah sekarang. Betul. Oke. Terus tiba-tiba bikin lah tuh program setahun. Hilang. Hilang apanya? 15 tahun hilang. Hilang. Identitas. Oh, orang tuh nggak ngira video lu penyanyi. Saya baru ngeluarin lagu kan kemarin ini dibilangin ini adalah lagu perdana saya. Lagu perdana. Pertama. Yang mana? Yang ini senyumin dulu Yang aja. senyumin dulu aja. Perdana saya. Lagu-lagu saya sebelumnya itu tidak dianggap. Jadi saya mau melaporkan ini, saya nggak tahu saya udah lapor ke Tuhan, saya udah berdoa. Tapi kayak Udah saya melaporkan ke cucu Nabi juga sudah. Iya, ke udah. Habib juga udah. Iya, Makanya iya. kayak saya butuh laporan ke Hablum Minanas yang lain yaitu Oke, hubungan sama Arabis, manusia yang lain. betul. Iya, iya, iya. Netizen yang mana itu yang menganggap ya kalau single yang apa senyumin dulu aja itu adalah Perdana. lagu perdana Anda. Saya didoain malahan semoga tahun depan mendapatkan penyanyi pendatang baru terbaik. Maksudnya bagus sih, maksudnya doain saya dapat kayak penghargaan. Tapi nggak ada masalah, maksudnya kayak kok barunya itu loh gitu. Padahal 15 tahun ya. 15 tahun ya. Mungkin oke lah kalau baru memulai karir penyanyi 3 tahun. 3 Oke tahun. lah Orang orang kayak mungkin nggak yang kemarin-kemarin belum Iya, gitu. belum nge. Ini 15. 15 tahun. 15 tahun kan lama ya. Satu CEO tuh udah muter tuh. Oh, udah muter. Udah muter bener. lebih 3 tahun. Jadi kayak ya saya mau laporan itu Dan gimana? secara acara-acara penghargaan musik kan itu 15 tahun udah sering warabiri dong ya. Dan ada dapat kok piala-piala Iya, ada gitu. Either itu masuk nomininya aja ataupun menang di kategori tersebut kan itu banyak tuh. Ini kategori ini. Kayak orang kayak amnesia. Gara-gara Si botak itu. botak itu benar. Salah satu ciri utama dia, dia di banyak YouTube punya saham 40% bukan? Oh. Iya bukan? Di sini juga ya kira-kira. Tapi saya Masa juga, nggak ada sih di sini? saya Masa? gede banget, tapi saya tuh kayak mau agak protes ya karena menurut saya di sini lebih high tech ya. Kayak ini banyak sekali gitu Iya, kayak high tech ya AC-nya 2 ruangan kecil banget gini winter collection di sini. Winter Menurut gua kayak- collection. Menurut gua sih kok ini lebih budget ya gitu. Enggak, Masa sih? enggak, ini lebih
lebih berjuang. Oh, lebih berjuang. Berjuang Si- ini Maksudnya si negara plus 26 ini udah berapa tahun umurnya? berapa ya? 2. Oh, 3. 3 kayaknya. 3. Oh, pantesan sudah kaya raya ya. Saya kan baru setahun. Kalau kaya raya, Iya. ininya nggak pasti ada dong yang berdiri-berdiri, apa kek entah ada tiba-tiba tablet apa tulisannya gitu. Ya juga ya, kok nggak ada sih? Anda baru mulai episode 1, udah banyak. Ya, kok udah ada? Udah ada. Kok bisa nggak ada? Mau ditambahin? Boleh. Apa ya yang Boleh. Tolong bilangin aja kalau ketemu Pak. Iya, iya. Tolong bilangin. Kok bisa sesepi ini? Iya, tuh kan. Sepi. Ya, Angela Angela. kamera boleh fokus nggak sampai ke bahasa kayak jedang gitu Iya, barusan. Angela, ya tolong ya. Angela tolong ya. Angela tolong. Aduh, sepi. Kan saya juga pengen ngomong product knowledge. Benar. Iya, pengen. Ada kayak consumption. Iya. Gitu. Di baju tuh udah ada banyak ini. Iya, Bisa loh tempel. ada enjoyment product. Betul. Gitu, nyam-nyam apa kayak gitu. Nggak ada. Ah, Isinya ngeluh. kenapa ya? Mungkin Nggak tahu. program ini harus lebih positif lagi kali. Bukan, karena semua ketarik ke program Anda. Ketika ditawarin, dijembrengin, ada close the door, ada pot hub, ada plus 26. 2 atas aja deh. Yang ini nggak usah dulu. Oh gitu. Nggak, bentar. Di sini kan harusnya ngeluh saya. Kenapa Anda yang ngeluh sekarang? Oke, sorry. Kadang-kadang ke bawah suasana aja gitu, ke bawah Iya, suasana. bener. Oke, jadi Mas Vidi ini adalah mengadukan kelakuan netizen Pernah ada nggak sih yang mengadukan kelakuan yang menganggap Iya. kalau Vidi Aldiano itu adalah penyanyi pendatang Pendatang baru. baru. Iya, Oke. sebenarnya saya sih agak lumayan tadi awalnya juga terganggu, tapi lama-lama mungkin kan sudah beda generasi ya orang-orang Iya. ya, jadi nggak ada yang kenal saya sebagai penyanyi. Atau mungkin dari ini formula komedi kali ya. Diamini saja semuanya. Formula komedi itu diamini saja semua tuh gimana maksudnya? Diamini aja di atas panggung, bahkan berarti bisa mungkin Vidi nanti ketika nyanyi atau ada show atau off air-nya nyanyi 8 lagu 9 lagu. Perkenalkan nama saya Vidi Aldiano, saya penyanyi baru gitu ya. Iya kan itu namanya diamini. Embrace saja ya. Diamini Gitu ya. semua kejadian itu atau gitu ya. bikin konten di sosial media. Hai guys, aku penyanyi baru, aku mau cover lagu, nama judul lagunya Senyumin Aja. Dulu gitu. Senyumin dulu Senyumin aja. dulu aja. Saya mau melaporkan Sorry, soalnya itu lagu baru, itu kan lagu baru. Kalau lagu baru bener dong. Bener. Kalau penyanyi baru salah. Iya, salah. Iya, aku mau cover lagu. Siapa tuh bisa dengan mengamini itu kayak orang lebih lebih. Coba ya nanti saya coba nextnya kalau misalnya berhasil kabarin, kalau enggak saya balik ke sini, saya mau mengaduan lagi. Iya. Oh, dan ini video klip terbarunya ya. Terbarunya tuh, kan ada tuh orangnya tersangka. Iya. Nah, gede banget. Nah, yang marah dikasih sisir kan, karena lagi ada promo kalau belanja 1 juta dapat sisir. Dapat sisir, tapi bentuk sisirnya di pamfletnya kayak mirip ayam, paha ayam, terus dipikir dapatnya ayam. Iya. Jadi pintar sekali ya. Ada produk-produk rokok harusnya di belakang diganti kartu ya. Kartu. Karena kan nggak masuk ya. Iya, saya kan hafal banget tuh. Bener. Terus brand-brand minumannya ada yang nama dia Vidi, ada yang Zodiac dia Aries gitu. Iya, ada yang namanya Ini Milk. Iya, gitu. saya Semuanya ganti. memperhatikan lumayan detail. Iya loh, kok bagus ya, makasih loh. Ini yang di daerah dekat Fatmawati bukan sih? Bukan, ini di BSD. Oh, BSD. Di BSD, salah satu Indomaret yang menurut gue paling gede sih dan lengkap banget di sana. Ini Enggak sebenarnya. Nah, ini saya mau nanya. Kan orang tuh kalau syuting, kayak misalnya tadi produk-produk kan namanya diplesetin, diplesetin. Sementara secara lokasi, ini tuh enggak gitu. Enggak sih. Plek-ketiplek Indomaret. Bahkan di ujungnya kalau kalian nonton sampai akhir, itu kayak ada apa ya? Kayak ada iklan layanan masyarakatnya mengenai edukasi parkir gratis. Yang mana dimainkan oleh bocah Ciputat Kebanggaan Tangsel, Reza Candika ya. Kayak berdebat mereka tuh gitu, berdebat masalah bayar parkir. Iya. Itu semua pure aja atau memang sebenarnya ada campaign? Enggak lagi pure banget, semua demi apapun. Ini gue nggak dibayar Indomaret tidak membayar saya sama sekali. Oke. Cuman kebetulan jadi gini, awalnya tuh tadi mau bikin video klipnya itu, director awalnya tuh pingin bikin situasi universe-nya tuh di kantor. Oke. Tapi gue ngerasa Senyumin Dulu aja tuh kayak lagunya tuh pinginnya tuh gue relate ke semua lini masyarakat gitu. Nah, gue berpikir di mana ya sebuah universe atau tempat yang semua masyarakat, mau tua, mau muda, mau kakek-kakek, mau nenek, mau yang ABC itu ada di situ. Nah, gue pikir di Minimart. Nah, kebetulan temen gue punya Indomaret. Jadi kayak gue telepon aja, halo. Pertemanan Anda sehat sekali ya? Teman-temannya punya usaha apa? Usahanya bukan warung Madura lagi. Iya, benar. Bukan warung Madura lagi. Ya mungkin ada, kita nggak ada yang tahu. Enggak,
Anda nggak usah Iya. kemana-mana. Iya kan? Siapa Nggak tahu ada. Siapa tahu ada kan? Teman saya nggak ada. Masa sih? Nggak ada. Sejauh ini paling besar, paling banyak bukan punya Indomaret, konsumen. konsumennya Indomaret. Iya, gitu. Datang untuk belanja gitu. Iya. Tapi emang gue tuh emang ya karena itu punya teman gue juga, terus kayak dia sudah meminjamkan seharian loh, tuh seharian dari pagi. Di blok dong berarti. Enggak juga, jadi masih banyak yang belanja sebenarnya karena tidak mau memutus Iya. rezeki orang ya Iya, gitu ya. bener sih. Karena dia minjemin juga kayak gue nggak bayar apa-apa juga gitu. Oh. Jadi baik aja dipinjemin, terus orang Indomaret pada datang kayak makasih gitu segala macam. Terus sekarang video klip gue di Indomaret jadi tayang terus. Gue nggak nyuruh, tapi thank you ya semua gerai. Iya. Gitu. Ya akhirnya mereka juga bisa menyikapi itu dengan positif ya. Maksudnya, Iya. ya udah dah kita iniin aja deh. Iya, jadi thank you banget, gue seneng banget. Jadi kayak makanya nggak gue tutupin karena ya itu kan support teman Ya, juga, dia jadi support win-win gua. ya, maksudnya Win-win. Widi juga, Widi thank Widi you. Viera kali ya. Vidi juga senang lagunya diputar terus di semua gerai Indomaret. Iya. Indomaretnya senang karena disorot brandnya. Iya. Tapi Keren bener sih. nggak sih si parkir itu lu ngerasain nggak sih? Maksudnya, Ya kayak ke adegan parkir tiba-tiba hadir aja tapi kayak tadi awal-awal nggak ada. buat seperempat orang mungkin nggak terlalu ngaruh. Termasuk dengan omongan mereka, Bang, 2.000 aja nggak bikin lu miskin. Bener. Untuk seperempat orang. Bener sih. Untuk 3/4 orang, Nah. itu matter sekali. Yes. Ya gitu, karena dia misalkan taruhlah cuman mau beli apa gitu, mau beli, mohon maaf apa, Kinder Joy atau apa gitu buat Ya, anaknya. Iya, beli Indomie sebiji atau 2 biji, terus bayar parkir 2.000. Lah sama gitu. Iya, harganya kenapa jadinya. kok ini parkir doang? Iya benar, gitu. benar. Dan waktunya sekarang di berbagai macam gerai kan sudah dibilang kayak jelas gratis, tapi tiba-tiba ada aja yang kayak halo. Ya tetap udah kebal aja. Kenapa bisa kebal? Karena memang itu bisnisnya lumayan. Oh gitu, udah pernah ngitung. Oh, sudah pernah Oh ya? hitung. Gimana? Ada teman-teman yang lulus S1, kerja di Sudirman, Hah? Tamrin. Lulusnya S1. Ya S1 kerja di Sudirman Tamrin, mohon maaf gajinya kan ya UMR, Iya. goceng, Iya, atau iya. berapa lah gitu ya. 4 juta, 5 juta, atau 5,5 atau 6 lah paling gantengnya gitu ya. Iya. Tukang parkir itu nggak jauh beda. Oh, Nggak jauh penghasilannya beda. segitu. Iya. Enggak, bukan penghasilan dia, yang dia setorkan. Setoran kemana? Itu kan ada kepala-kepalanya dong. Masa sih? Masa sih? Yang Anda lihat di lokasi itu sub kontraktornya. Kontraktor utamanya ada dong. Oh itu nggak independen. Ah! Nggak, Mana ini gua baru mungkin? tahu. Oh gitu. Nggak mungkin, ada kepala-kepalanya dong. Itu termanage dengan baik. Sangat Manajemen well. fee. Iya. Ketika mereka membangun, kan proposal udah langsung masuk. Kami menjaga keamanan. Tancap bendera. Langsung ada benderanya, ada apanya. Itu kan udah langsung tuh, ada berbagai macam pihak tuh. Iya. Tiap wilayah ada ownernya masing-masing untuk menjaga keamanan. Iya. Kok diginin keamanannya? Karena keamanannya mereka kan. Oh. Iya Iya kan? Iya, tapi gue juga kemarin ini tuh ya ide ini gara-gara ada satu reels di mana gue sama Candika. Jadi kayak ini tuh ide gue sama Candika sebenarnya Iya. untuk bikin skits apa ya di terakhir apa video klipnya supaya kayak bisa nutup karena gue butuh kredit title. Gue nggak mau Iya. kredit title yang biasa aja Iya, gitu. iya, Gue iya. begini ada sesuatu Ya, yang ya. Jadi bisa seolah-olah kayak BTS-nya film atau apalah gitu. Iya. Dan itu Atau ada after scene-nya Marvel gitu-gitu deh yang biar ditonton orang. Betul. Jadi kemarin tuh ada satu reels yang kita berdua akhir tonton di mana ada seorang tukang parkir ini yang melakukan pekerjaan seperti ini, parkir liar gitu, bukan parkir yang memang di-hire sama perusahaannya untuk kayak menjaga di situ. Itu dari satu apa kerjanya dia setahun itu bisa punya 12 pintu kontrakan. Kan berarti kan kayak Iya. kaya ya. Makanya mereka nggak mau itu mereka untuk dihilangkan. Iya sih. Karena ini gede. ternyata gede banget Gede loh. Gua baru banget. tahu. Gitu. Apalagi banyak, kalau ini oke lah usahanya, maksudnya gerai ini tuh sudah secara company gede gitu ya, udah sustain gitu ya. Apa kabar dengan yang toko-toko, warung-warung kopi, atau kedai-kedai kopi gitu-gitu Iya. yang mereka tidak terlalu menghendaki adanya jukir ini, juru parkir ini gitu. Itu banyak yang bangkrut loh. Sampai di tahap bangkrut. Hah, parah sih. Karena males ke sana parkir. Gue juga baca. Jadi ada beberapa orang yang mau buka-buka stand di depan si minimarketnya itu akhirnya nggak jadi mau buka dan bangkrut gara-gara Iya. orang nggak ada yang mau ke sana Iya. lagi. Taruh beli gorengan 5.000, masa bayar parkirnya 2.000? Iya kan? Terus saya kayak, Kalau naik mobil 5.000. Nah. Nah. Tuh, belum lagi pas lihat Vidi Aldiano, Bang Vidi, nuansa bening, senyumin dulu aja. Masa ya nggak jadi gocap? Iya. Gocap kan? Walaupun nggak ngaruh sih buat Iya. Vidi Aldiano, nggak ngaruh. Nggak ngaruh, bro. Ya kalau itu kan niatnya beda. Niatnya kan kalau itu sedekah aja Iya. gitu loh. Tapi nggak ada juga terpaksa. beberapa orang yang
sangat berterima kasih untuk profesi jukir ini. Misalkan yang kerja kantoran, yang mana di kantorannya tidak ada parkiran untuk roda 2. Iya. Jadi dia parkir di depannya. Betul. Yang kalau ada lihat helmnya udah diplastikin. Iya. Mereka juga, nggak apa-apa, gue ikhlas dijagain. Ada yang bener gitu kan. Cuman yang bete itu adalah yang kayak, Bapak, saya datang nggak ada nih. Iya itu kan. itu persis itu. Baru di belakang bantuin dan itu kan udah kosong ya, parkiran gue udah kosong. Iya. Lo mau bantuin gue ngapain juga gitu, mau nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang bunyi dulu dia entah dari mana. Prit, ada tapi mana sih bapaknya? Di soalnya dia lagi masih Prit, biar orang dia berhenti aja dulu kegiatan dia mau ngeluarin kendaraannya gitu kayak ini ada gue jadi ada momen datang gitu. Iya benar. Tuh, makanya terkonsep dari situlah. Iya. Ada yang closing itu. Iya. Tapi kan tadi saya udah 3 kali atau 4 kali mungkin dengerin lagunya ya. Thank you loh. Iya, tapi kayaknya lagu ini aman aja kalau dinyanyiin sama Ran kayaknya ya. Kenapa gitu? Lagunya nuansanya mirip-mirip. Oh iya, Ran? Iya. Jadi rasanya sahabatan gitu ya. Iya. Yang nyiptain siapa? Saya. Oh, Vidi. Saya nyiptain sama ada 2 teman saya namanya Adi sama Fatan. Kita nyiptain bertiga. Iya. Ya, Fatan juga merangkap tadi jadi ada cameo juga Adi Fatan tuh ada 2 orang gitu tadi. Iya. Mereka punya grup namanya Tadi, bagus banget juga. Ada Aswar Bersaudara. Ada benar. Kenal ya? Ada Hanyut. Ada Anya. Ada. Benar, Anya kita simpan buat terakhir ya. Anya kita simpan buat terakhir. Oh, iya. Ada Om Ded. Ada Candika juga tadi kan. Iya, Candika terakhir. Ada beberapa teman-teman saya juga di sana, ada kayak Shakila. Nah, ini tadi tuh. Ini Shakila. Ini Halda, Aksa, Jirayut. Ini sahabat saya Eros nih, Shania, gitu, sama Om Deddy. Tadi sama Yura United bersama suami. United tuh. Dia buka tuh bajunya ada si Manchester United-nya itu. Iya. Gitu. Nah, untuk Anya nih. Kenapa spesifik sih? Enggak. Deket ya sama Anya? Enggak juga. Kenal aja. Udah pernah kenalan? Udah kenal, udah sering ketemu gitu. Oh, sering? Ya dulu. Kok nggak pernah cerita sih Anya? Dulu. Dulu nggak cerita? Nah, dulu Mas belum ada ini. Itu masih zaman saya semprot. Semprot apa sih? Semprot iya. di Kui dulu ada Kui awal. Kui entertainment iya. Awal banget. Oh, iya. Anya pernah main. Anya kan dulu sering aktif ke Kui gitu. Betul. Dulu sering aktif ke Kui. Ngerti. Karena pertemanannya luas Anya kan. Iya. Oh, dari situ. Iya, terus Iya. saya dengar kabar katanya Anya itu pemeran pengganti dan dadakan. Iya. Harusnya bukan Anya. Sebenarnya. Aduh, ada lagi tadi orangnya di sini. Jadi Anya tuh tadi harusnya di bagian yang terakhir tuh yang kayak ada lip sync rame-rame itu kan teman-teman semuanya, sahabat-sahabat. Nah, tadi Anya mau situ aja biar simple. Iya. Gitu. Namun beberapa hari sebelum hari syuting H-2 itu tuh scene yang Anya-nya itu sebenarnya harusnya adalah scene Habib Jafar. Sangat kontradiktif sekali. Habib Jafar dengan Anya Geraldine. Di mana kesamaan konsep mereka tuh di mana? Nggak ada yang sama konsepnya, jadi emang bener-bener kayak kita 180 derajatin aja gitu. Jadi itu kan tadi ada scene. But why? Kenapa? Pak, dadakan banget Pak. Rencana awal siapa? Habib. Oke, dengan konsep? Dengan konsep, jadi ada chaos gitu di tengah-tengah di bagian bridge, chaos orang gini-ginian, lempar-lempar popcorn rusuh. Chaos gitu ya. Nah, harusnya ada season Habib Jafar masuk, dia memberikan dakwah. Menyejukkan, mendamaikan semuanya, jadi semuanya stop berantem dan semuanya stop chaos. Pada gitu. kenyataannya, jadinya gue jelasin dulu kenapa nggak jadi. Enggak, ini bentar dulu. Iya, bentar baru di terakhir. Ini kedua ternyata jadinya Anya masuk dengan slow motion. Anya masuk, teman-teman warga plus 26 lihat. Ini beauty shot. Ini benar-benar slow mo. Iya. Vidi pun terkonsep kayak ngelamun saking cantiknya. Tapi memang cantik sekali. Bener. Anya tuh cantik banget loh. Bayangin dengan cerita dia yang di konsep pertama tadi. Ini Anya masuknya udah kayak drakor. Iya bener. Karena blur-blurnya blur-blur drakor nih. Bener. Kayak iklan-iklan Thailand. Oh, ini mau berapa kali diulang guys? Ini mau berapa kali? Iya emang gitu. Jadi kayak Uptown Girl dulu. Iya. Masuk. Cekring. Tak. Berbeda sekali dengan konsep Habib masuk menyejukkan, tiba-tiba duniawi. Tadinya ada ini shot. hasrat duniawi Anda ini. Benar, tapi itu benar. Tadinya malah ada shot yang kayak dari kaki ke bawah, dari ke atas gitu. Kenapa bisa pertama, ya itu kan dadakan ya. Karena Habib tuh kemarin, jadi sebelum syuting itu H-2 dia tiba-tiba ngabarin bahwa, dia ngabarin malah H-1 malah. H-1 tuh dia ngabarin dia tuh kecelakaan. Patah tangannya. Ngapain ditrek-trekan?
Nah, naik motor. Kalau dia teriak-teriak kayak Batman ya, ada jubah yang Dia ditabrak cuy, ditabrak mobil. Tapi dia lagi keluar dari rumahnya naik motor, tapi motornya tuh kayak apa sih, kayak keluarin motor yang mundur gitu loh. Nah, nggak ngeliat belakang. Motor dia yang dikasih sama sponsor itu. Oh, itu dikasih. Nggak tahu, ada motor metiknya kecil dikasih kan? Ada. Mereknya gue jujur nggak tahu. Iya. Cuman waktu dia mundur dari keluar rumahnya itu ada mobil dak gitu. Ya ampun, bayangin coba orang Katanya yang gitu. nabrak itu. Nah, ini gue dicerita sama siapa ya? Katanya waktu ditabrak, orang waktu keluar marah-marah kan. Wah, waktu Karena dia masih ngadep belakang nih, posisi Adi masih ngadep belakang. Betul. Waktu saat yang ditabrak Habib langsung astagfirullahaladzim. Gitu. Berarti ini semua di Plus 26 ini tergantung siapa orangnya ya. Iya lagi. Coba kalau itu orang biasa, tetap dimarahin dong. Bener. Yang orang nggak kenal gitu. Bener. Kenapa dia bisa astagfirullahaladzim? Kenapa nggak dari awalnya kayak astagfirullah, kan lebih sejuk Lebih ya. enak ya. Aduh Lebih Pak, nggak damai. apa-apa, maaf. Iya, maaf. Kalaupun boleh emosi kayak gitu. Kalaupun mau emosi konstan. Walaupun dia konsisten. bisa berbalik, lu tetap ngegas. Nah, tapi kan masa lo bisa ngegas ke Habib Jafar kan nggak bisa dong. Nah, itu dia. Ya itu dia. Nah, Oh intinya. enggak, motor yang ini mah motor gede ini mah. Oh ini tah yang dia tabrakan. Nggak tahu, iya moge. Oh iya, sama masuk berita tah. Oh, gue kira cuma gue doang yang tahu. Oh, ternyata nggak kurang spek. Nah, dia kirim lah tuh foto itu tuh. Bener yang foto yang ini. Bener. Emang dia malas foto lagi kayaknya ya. Nah, kayaknya iya ya. Tuh, dia kirimin foto ini di rumah sakit. Nah, jadi seminggu sebelum gue syuting itu dia nggak ngabarin sama sekali dia confirm apa enggak. Padahal storyline udah jadi, apa segala macam udah jadi. Gitu. Terus tiba-tiba H-1 dia ngabarin kecelakaan. Kita udah kayak, kita harus ubah nih cutscene di tengah-tengahnya apa. Akhirnya gue sama... Tapi dia menyanggupi untuk syuting besoknya atau memang Vidi, sorry gue besok nggak bisa syuting. Dia menyanggupi, dia bilang kayak, Vidi, aku keadaannya kayak gini, dikirim tuh foto, aku kemarin ketabrak, bla bla bla. Gue langsung concern dong, nanya segala macam. Terus dia intinya bilang, tapi kalau besok ada waktu untuk sejam syuting, nggak apa-apa, aku datang aja. Kan lucu kan, kita dakwah tapi tanganku digips. Gue sih kayak, kagak lucu. Itu tega banget nih Vidi, kayak Habib Dia lagi takut banget tabrakan. viral nanti nih, pasti Iya. viral gara-gara Lu lu. bayang nggak orang ngomong apa bakal kira Vidi parah banget maksa orang habis kecelakaan keluar dari rumah sakit mau syuting. Gue kayak Habib aman aja lo istirahat, kayak pemulihan tangan kan butuh waktu Iya, istirahat. Gitu loh. Terus Belum dia, lagi ntar pas di rumah sakit kan susternya, mohon maaf saya harus keluar dulu ini sekarang. Mau kemana? Ini saya syuting video klip video. Susternya kata, astagfirullahaladzim Vidi. Iya kan? Ya ampun tega banget. Iya Datang ke stasiun nursery-nya kan. Iya kan? Terus Terus ke geng-gengnya. Tahu nggak? Iya kan? Iya kan? Nggak bisa Vidi. dong. Terus dokternya datang, loh ini Habib mana? Iya. Suster, iya dok tadi Habib nggak tahu kenapa dia mohon-mohon harus banget pergi kemana? Itu mau bikin video klip sama Vidi Aldia. Iya. Oh, lu kan lagi kecelakaan. Iya tapi disuruh datang. Nah, kayak dipaksa deh. Soalnya Habib tuh kan lagi gini kan harusnya nggak boleh, tapi kayak dipaksa deh. Dokter balik lagi ke perkumpulan. Tahu nggak? Emang dokter langsung segosip gitu ya? Tapi lu percaya ya nggak segosip Iya, itu kan bener, gua aja. Bener. Tapi lu percaya kalau itu terjadi pasti itu menjadi salah satu video klip yang deleted scene-nya banyak. Pasti sama Vidi. Udah deh, yang Habib Jafar nggak usah dimasukin ya. Waktu itu kemarin kan alhamdulillah ya, kemarin kan trending ya video Iya, klipnya. trending, Keempat. trending, keren. Untuk penyanyi baru oke loh, langsung. Untuk penyanyi baru ya oke loh, Oke loh. pendatang baru Iya. dengan lagu perdananya Keren. di YouTube trending 4. Iya. Lihat tuh komentar itu. Iya. Yang mana nih? Terima kasih Pothab sudah mengorbitkan Vidi menjadi penyanyi. Tuh. Persis itu. Oke. Ya mau gue kalau misalnya Habib beneran ada jadi trending 1 kali ya maksudnya. Iya, trending 1. Iya, Tapi gitu. untuk Habib ini kayaknya Anda cepat sembuh ya, semoga lekas sembuh. Udah sembuh sih harusnya. Di luar itu pemilihan bahasanya ngechat Vidi tuh kayak penuh, Vidi jadi merasa bersalah. Padahal tinggal bilang dia, Vidi gua nggak bisa besok gua sakit titik, udah gua kecelakaan titik ini. Iya. Pakai dia bilang, gua kondisi gua kayak begini sekarang. Ya kalau besok mau ada waktu sejam 2 Betul. jam. Betul. Kan itu udah mengisyaratkan berarti nggak bisa panjang-panjang nih waktunya nih Iya, kalau bisa gitu. Bener. Membuat Vidi kayak, udah lah Bib nggak usah gitu. Jadi Dan Vidi H-1 tuh udah malam ya. Jadi gue udah kayak hitungannya udah tinggal berapa jam lagi Udah ya? berapa jam lagi gua udah kayak syuting. konser Dua Lipa lah gitu ya. bener. Berapa jam lagi gitu. Bener. Orang udah milih-milih outfit. Bener. Itu yang Udah kan. sampai Jakarta. Udah kan? Udah. Udah beli dong tiketnya. Enggak, gue nggak nonton. Oh, Gue nggak nonton. udah pernah nonton soalnya Keren di mana? di New York. Di mana? Di mana? New York. New York. In New York. Di New York waktu itu dalam rangka apa, Vidi? Jalan-jalan aja sama teman-teman tuh sama Aero gitu-gitu. Oh, jauh-jauh. Lah, kerjanya ngapain? Ya kecuali gue kerja gitu. Oh, harusnya jawabnya apa? Kerja. Enggak apa-apa. Cuman kita tuh kayak belum pernah ada di momen itu, Vidi.
Ini tuh lebih kecemburu aja ini, kecemburuan sosial. Tapi kan maksudnya kan mampu juga lah. Aduh. Negara naik pesawatnya pas bisnis kan. Ya, udah pasti dong. Masa yang mau tegak-tegakan 13 jam, 14 jam gini? Iya. Nggak mungkin. Tapi gue dengar nih negara plus 26 ini kan kaya raya kan? Kaya raya. Oh. Cuman Iya. semua harta kekayaan di plus 26 hanya milik sekelompok orang. Oh, dapatnya cuma 60% ya di sini ya? Iya, Iya, gitu. iya. Memang ada ininya, ada tuan tanahnya gitu lah, ada landlordnya Oh, gitu. iya. Balik lagi tadi mengenai ke Habib, nanti udah jadi Habib udah oke. Ya udah gitu. Tapi permasalahannya adalah Masalahnya ya. saya nggak suka di video klipnya. Kenapa tuh? Saya kritik boleh ya? Aduh, ya udah deh, boleh deh. Yang pertama, Satu. Oh, ada beberapa ya. orang trainee tapi datang kerja pakai celana pendek. Nah, betul. Itu apa nggak diingetin sama direkturnya untuk ini tuh harus ada di dunia reality juga nggak sih gitu, atau memang benar dunia hayalan aja? Namanya kan juga trainee ya, nggak ngerti apa-apa. Oke. Day one kerja, terus kayak rasanya kan kayak pingin tetap fashion, tapi aku ingin berusaha humble untuk mau kerja gitu. Oke. Humble, Pak. Ya tapi ini terlebih kalau kayak gini-gini datang trainee pakai celana pendek kan berarti toko punya bapaknya, punya orang tuanya, karena suka-suka hati nggak ada yang berani marahin. Iya gitu. Ini mah anaknya juragan, anaknya bos, udah nggak usah dimarahin lah. Dia mau pakai celana pendek, mau pakai apa kek. Tapi kalau lihat tuh ya tuh di ini gue tuh yang merah itu tuh tulisannya I am humble. Jadi gue emang berusaha banget untuk bisa humble. Vidi, di mana sih humble-nya datang ke tempat kerja pakai celana pendek? Itu kan menunjukkan tentang who the boss is Sejak gitu. kapan celana pendek itu menunjukkan strata sosial? Sejak almarhum Bob Sadino menunjukkan itu. Nih kalau ada di tempat meeting, semua rapih pakai jas, pakai apa, tapi datang satu orang pakai jeans kaos doang. Yang bos siapa? Gitu ya. Hah? Pasti yang orang-orang pakai jas itu butuh ke orang yang pakai kaos kan? Oh iya sih, iya ya kadang gitu ya. Elon Musk kemana-mana pakai kaos sama blazer. Iya Gak sih. ada yang berani ngomong-ngomong yang lainnya pakai jas, pakai apa rapi-rapi. Tapi emang ada yang nyuruh yang lain pakai jas? Emang ada yang nyuruh yang lain pakai jas? Siapa tahu yang lain juga bisa aja pakai kaos sama jeans. Bisa aja, cuma posisi mereka butuh. Oh, jadi mereka harus impress. Iya, kalau Vidi kan, Om Ded, Pak. Om Ded Singlet. ketemu orang-orang penting, pakai baju merecet ke teng-tengnya dia itu. Coba, Iya sih. Iya sih, orang-orang sekelilingnya rapi, dia kayak pakai. this is who I am. Betul. Gitu. Tapi kayaknya tuh emang orang-orang kayak gitu memang sudah bisa meng-embrace dirinya siapa dan nyamannya pakai apa. Jadi mereka ya udah be who they are aja Iya, gitu. tapi yang lain juga nggak berani karena dia orang nih ada AIU-AIU-nya gitu. Tandanya orang kayak misalnya. gitu berarti privilege ya. Iya, sama yang kedua, Ah. alas kaki Anda Asaki saya kenapa? di video klip itu Kenapa dia? Crocs. Betul. Iya. Nyaman loh. Betul. Loh. Kan saya memilih kenyamanan. Iya, udah mulai usia apa gimana? Nyari yang nyaman-nyaman aja Loh. tapi trendy. Iya. Pinginnya kan kayak tenang-tenang dan senang-senang aja. Jadi kayak tenang tuh secara kayak baju juga kayak pinginnya yang bikin saya tenang, bikin saya nyaman, ya santai aja gitu. Keren emang jawabannya. Karena di kreditatel saya lihat di bawah ada lambangnya Crocs. Oh iya. Oh ada sampai Spesial. sedetail itu ya? Semua sampai akhir video. Oh, iya, ada iya, dua iya. brand, ada dua brand, Iya, iya, benar, benar, dua. benar. Keren loh, bikin video klip udah full built in. Pendatang baru, guys. Ini mana sini? Bisa Pendatang kali. baru, guys. Iya, iya, Penyanyi iya, pendatang baru bikin video klip ada yang sponsorin. Bahkan penyanyi-penyanyi lain itu butuh deal khusus dan susah payah untuk diputerin di gerai-gerai minimarket. Oh gitu ya? Sementara ini pendatang baru. Iya ya, saya harus bersyukur banget sih tandanya. Newcomer. Iya. Makasih ya Allah, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah sih menurut gue. Masya Allah, tabarakallah. Amin, Masya amin, Allah, Allahumma amin gitu ya. Allah, amin. Udah pinter banget. Udah pintar banget. Ya Allah. Ya ampun. Iya. Oke, kalau begitu. Ada cuma dua ya, itu cuma dua. Itu aja sih. Itu aja. Itu aja yang agak mengganjel di kepala Tapi gitu. kan memang itu yang kalau ganjelan-ganjelan itu yang bikin orang malah jadi inget sama video klipnya. Betul. Tapi gitu. secara lagu memang menyenangkan. Tapi itu agak berbeda dengan lagu Vidi-Vidi sebelumnya ya. Maksudnya lagu Vidi sebelumnya kan puitis. Yang mana ini kayaknya lagunya ringan banget, light sekali. Ini kayak pertama kali gue mau masuk ke era di mana gue kalau lagu sekarang udah ngasal aja gitu. Enggak Maksudnya- dong. Iya, jangan bener-bener. ngasal dong. Nggak ngasal, tapi cuman- teratur berkonsep lagi. Benar. Cuman maksudnya gue lebih bebas gitu. Kalau dulu tuh gue sampai buka kamus, Ya. buka apa untuk kayak cari kata-kata yang Diksi-diksi yang oke, yang Iya. bagus apa. Ini kayaknya disenyum dulu aja terus banyak ada yang senang-senang aja. Kayaknya bahasa ringan-ringan aja gitu. ringan yang kayak apa yang terbesit gue langsung tulis kayak nggak overthinking gitu. Karena gue bikin lagunya, lo tau gak sih kayak si refnya ini gue dapat dari mimpi.
Iya bener. Ada perjalanan mistis. Ada perjalanan mistis dalam sedikit. lagu ini. Sedikit. Emang tuh mistis ya? Akhirnya terkuak pemirsa. Emang tuh mistis kalau Ya, kayak gitu? enggak. Enggak kan? Cuman Enggak. kayak gue mimpi. Cuman nih. lebih ke goib aja. Sedikit Sama ya, aja. sedikit ya. Kan kenapa mimpi? Jadi gue mimpi dan gue biasa kalau mimpi. Jadi gue tuh beberapa kali tuh sebenarnya udah sering mimpi dapat kayak nada atau dapat kayak lirik atau dapet tema. Saking dia mengejar, nggak mau dibilang jadi podcaster. Aku tuh penyanyi. Jadi sebelum tidur dia humming dulu. Ke bawah mimpi. Biar ke bawah. Orang kan kalau ke bawah mimpi tuh karena sebelum tidur tuh ada yang emang itu dipikirin banget. Iya. Makanya ke bawah ke mimpi. Iya, gitu. iya, iya. Nah ini pertama kalinya gue dapet mimpi tuh yang vivid tuh both lirik dan nada. Lirik, Lirik, jadi ada lirik ya. muncul kata-kata di mimpinya. Ada suaranya. Oh, suara audio. Suaranya. Jadi kayak 4 kalimat ref pertama yang dasar kita manusia ingin hidup yang senang-senang aja, tenang Tenang aja. Udah sampai situ. Itu di situ terus gue langsung kayak gue kebangun terus gue langsung rekam di handphone terus tidur lagi. Nah, besok paginya kita workshop langsung lagu itu, kita go-nya dari itu. Jadi gue mau ini jadi ref pertama, abis itu saya terserah dia mau bikin lagu kayak apa. Abis itu kita bikin dari Itulah situ. sumber inspirasinya selagu ini. Selagu itu. Dari 4 bait ref itu. Yang gue dapet dari mimpi itu. Keren. Jadi sebenarnya nggak kerja amat, yang kerja adalah otak gue Ya yang kan, di. otaknya Vidi. Oh iya kerja juga ya jadi ya. Vidi juga. Iya tapi kan kayak gue nggak nyadar gitu, nggak Keren sadar. loh dia dari mimpi. Iya. Ada. Mbak Lala. Oh siapa tahu gue bisa hujan, siapa tahu. Kita nggak ada yang tahu loh. Ya benar, kita nggak ada yang tahu. Iya, Benar. itu dia. Iya. Ya Itu ampun, aja ada. sih. Iya, berarti ini lagu. Gue masih suka banget Om Deddy. Dan lo tau gak sih ini cerita kenapa kayak Om Deddy gue kasih sisir? Karena dia pernah mendapatkan itu di dunia nyata. Oh, pernah ada kejadian. Promo dapat sisir. Iya, enggak. Dia cuma pesen kayak di Shopee atau apa gitu. Dia pesen barang. Terus kayaknya dapat Karena namanya dia. mentang-mentang dia BA-nya. OTW. Habisan gua. OTW. Gua nggak itu deh. Ini nih dia kalau marah beneran kayak begini nadanya dia gitu. OTW. Itu gak acting, itu beneran. Itu beneran Soalnya suara Om Deddy tapi yang pesan. Om Oke. Deddy, gara-gara katanya si sellernya tuh ngeliat namanya dia atau siapa di Google tuh kayak, kan namanya dia siapa sih, Mulyadi apa siapa Deddy gitu ya. Deddy Cahyadi. Cahyadi kan. Iya. Nah, abis itu bener-bener kayak dia pesannya apa, tapi nggak ada hubungan sama sisir, dikasih Add-on aja, add-on komplimen. komplimen sisir. Dia kayak Oh, marah gitu. marah. Diceritain di Potham. Ya dulu masih marah. Dulu masih marah. Sekarang Iya, waktu masih mentalis mah kan masih marah. bener. Bengkok tuh langsung sisirnya. Iya. Mohon maaf, sisir dari plastik ya. Nggak bisa bengkok ya. Kita nggak tahu loh dia bisa bengkokin apa aja. Ya kalau plastik, Pat. Vidi. Pak, kalau plastik dipakein api kan jadinya bengkoknya Meleot. gitu, Iya, kan? meleot. Tapi Loh, nggak bengkok. Nah, kita nggak tahu. Sumpah tuh Om Deddy tuh bisa bengkokin apa aja. Menurut gue ya. Vidi berarti selama ini sering lihat dia bengkokin apa? Oh, mental gue. Tapi dia tuh sering banget kayak dikasih sama orang kayak bengokin ini, bengkok Pak. Sumpah, Iya. kok bisa gitu ya? Ya ada memang sih dia udah tahu. Makanya Ilmu Om Deddy ya? itu paling susah dikasih tahu kalau ada perdukun-dukunan. Karena dia tidak percaya. Karena pesulap itu tahu semua di balik itu tuh ada yang ada mekanismenya gitu. Tapi gue nggak bisa menebak mekanismenya dia kalau misalnya dikasih, misalnya lu kira bengkokin, bengkok tuh gimana? Kan Iya. itu bukan propertinya dia. Di sulap tuh ada 3 bagian. Kalau ngerti banget sih nih. Pencipta teknologi, sulapnya, alatnya, Oke, terus yang mainnya, iya. sama satu lagi yang ngejualin alat teknologi sulapnya. Oke, terus? Ya 3 ini yang main. Lah terus dia di mananya di situ? Om Ded, Om Ded pernah ada di dua-duanya. Pernah ada yang di performer, terus yang nyiptain alat juga Dia pernah Om Ded. nyiptain alat juga ya? Kalau nggak salah iya, dan alatnya mahal banget. Bisa 1 M gitu-gitu. Makanya mereka nggak pernah mau kalau ada yang ngebocorin. Ngerti, cuman kayak kemarin tuh gue sempet take Potham sama dia. Terus ini udah off cam ya. Oke. Terus kayak ada yang ngasih kayak dia bawa sendok doang dari rumahnya nih bintang tamu. Suruh bengkokin, bengkok. Yang mana harusnya kita tahu berarti itu nggak ada gimmick-gimmickan karena itu sendok dibawa dari rumahnya. Dari gitu. rumahnya si bintang tamu gue Iya. itu. Jadi maksud gue itu bukan propertinya Om Deddy. Jadi Iya, dia bisa kalau menurut Om Ded bisa dong, ternyata ini bahannya apa atau apa. ngerti kan? Ya. Tapi enggak juga Pak. Bisa kayak gitu dia. Oh, Hebat. iya. Iya, tapi masa jempolnya juga dia latihan Iya, terus dia apa? udah ya nggak tahu lah ya itu rahasianya Om Ded, nggak boleh Iya. kita bongkar-bongkar. Iya, maksud gue lebih kayak kayaknya dia ada ilmu deh. Justru pesulap tuh kayaknya orang paling logis sedunia. Mereka Gitu tahu ya? kalau gini, ini ada alatnya. Oh, gue marketnya dapat ya berarti ya kayak Iya, orang kayak gue kena. iya kena. Gue di depannya udah kayak serem banget nih orang nih ilmu nih Kita pasti pernah ilmu. ditunjukin sulap di jam.
Di jam tangan. Di jam tangan orang. Diapain jamnya? Iya bisa gerak-gerak sendiri. Gue kira jadi kayak Rolex gitu. Oh ya. Ya kalau gitu mah dia dimarahin sama yang punya Rolex. Iya. Diapain jamnya? Jamnya ada bisa maju mundur di episodenya agak lain awal yang bintang tamu Om Ded. Diputerin jamnya. Nggak dipegang tapi Nggak, iya, jadi kayak nih sekarang jadi segini berubah-berubah gitu jamnya. Kan Jam orang. ilmu gak sih? Ilmu kan. Ya kan sih. Pundaknya diusap-usap jadi laptop, Pak. Oh, ini soalnya lucu ya di sini. Lucu. Ya undangnya dulu sama-sama. Ampun. Tapi dari sekian banyak talent ataupun teman-teman di video klip, saya tidak melihat sedetik pun pasangan Anda, Sheila Dara. Mana bisa, Pak? Kenapa mana bisa? Aduh, bini gue tuh gak akan hadir di konten gue akan make sure itu kayaknya. Kenapa? Gak tahu, gak suka aja. Kayak dianya nggak suka apa lu nggak suka? Ini ngomongin lu cuman nggak sukanya. Nggak suka nih siapa yang nggak suka nih? Kayak pertama, kayak gue ngerasa dia tuh memang tidak terlalu suka exposure. Kecuali memang karya-karya di filmnya dia film. Kecuali filmnya dia ya? Filmnya dia Okay. gitu. Dan di luar itu, even di sosial media, gue sekarang juga sudah hampir nggak ada tuh mukanya dia yang bener-bener gue foto berdua yang kayak bikin konten tuh udah hampir nggak ada gitu. Ada momen apa? Makanya nggak ada lah. Kamu jangan kayak curhat gitu. Maksudnya lebih kayak gue sih baik-baik aja. Yuk, bisa yuk video. Yuk, bisa. Ceritain aja video. Ya ceritain. Masa sih nggak ada kejadian apa gitu? Nggak ada sih. Ada kejadian lebih kayak ke beberapa kali waktu udah berapa bulan ya, udah lama banget sih gue terakhir nge-upload gitu-gituan. Ada komentar-komentar netizen yang menurut gue agak lumayan bikin dia tidak nyaman. Yang mereka tuh membela gue sekali ke sana tuh kayak gini. Gue kayak seolah-olah Sheila Dara tuh agak-agak jahat ke Vidi. Iya, padahal kan enggak. Emang itu love language orang kan beda-beda. Dan gue ngerasa apapun yang Sheila lakukan ke gue tuh sangat amat menggemaskan aja gitu. Tapi buat banyak orang jadi kayak, kok lu gitu banget gitu. Something like that lah. Si netizen itu. Iya, dan itu terbaca dan mengganggu lagi akhirnya. Udahlah kayaknya. Dan gue akhirnya jadi kayak, tadinya gue cuma mau ini konten gemes, lalu tiba-tiba jadi kayak gitu. Gue, ya udahlah kayak gue nggak usah upload lagi. Nggak usah lah ya ngapain gitu. Betul, jadi kayak, ada aja salahnya nanti di mata netizen yang akhirnya mengganggu kita gitu. Daripada itu terjadi lagi, gue mendingan tidak usah. Kan bisa matiin kolom komentar. Ya tapi ngapain gitu. Ngapain ya. Iya, kayak bukan yang tipe yang gitu. Karena kontennya juga bukan konten yang kontroversial juga kagak. Konten lucu-lucuan. Tapi lucu buat berdua. Bener. Ketika dihadirkan untuk +26, jadi sebagian buat sebagian malah. Itu, kayak terus akhirnya terbaca dan mempengaruhi ya kita. Jadi kayak, nih kayaknya udah nggak usah lagi gitu. Jujur, waktu berdua, ngomong apa berdua? Menyikapi itu. Emang netizen. Astagfirullahaladzim. Enggak sih, karena ada ngomong apa ketika itu berdua? Enggak, karena mereka itu sangat membela gue, menyayangi gue banget. Jadi netizen gue tuh sangat, alhamdulillahnya gue tuh mempunyai orang yang kayak support system itu bagus gitu. Ya. Cuman jadinya harsh gitu ke yang partner gue, ada di sebelahnya, ada di sekeliling gue gitu. Jadi dan tidak semua, cuman banyak juga gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya ada beberapa konten yang memang gue nggak usah bikin lagi dan gue tidak harus share juga. Toh juga itu kan bukan kayak sesuatu yang keharusan gue share ke sosial media juga toh gitu. Karena video juga bukan dibentuk dulunya terkenal bukan gara-gara opini masyarakat, jadi nggak akan runtuh. Kalaupun opini masyarakat membilat yang negatif nggak akan runtuh. Ya nggak tahu ya, semoga ya Pak. Iya dong. Itu serem banget ya langsung jadi. Iyalah. Gitu ya. Ini kan bukan kecuali video ini terbentuk gara-gara opini positif masyarakat. Oh, kayak apa sih? Ya maksudnya ya memang yang muncul nggak ada karya apa-apa. Oh. Ya memang karena ya opini masyarakat seneng-seneng ya lu akan runtuh ya dengan opini juga. Oh. Cuman karena lu tumbuh dengan karya, ya opini mereka nggak akan menghancurkan karya lu dong. Oh gitu ya? Iya dong. Oh ya, amin ya. Akan sustain, akan still gitu. Oh ya, amin. Ya walaupun ini baru satu lagu ya, tapi maksudnya kayak baru satu lagu. Ya gitu aja sih. Jadi kayak sekarang gue ya apapun kecuali memang kita iklan bareng gitu. Itu kan nggak ada masalah. Gitu. Tapi ada di kredit title saya melihat ada kontribusi di bagian choir dia Isyana dan juga Tara Basro. Iya, lagi-lagi kan ini kan kayak program guyup ya. Program paguyuban gitu loh. Senang deh kalau teman-temannya skillful dan rich. Kok ada rich ya sih? Mereka cuma bantu aja yang loh. Yang punya Indomaret emang miskin. Oh ya enggak sih. Kaya dong. Iya.
Kenapa nggak minta ke temen yang punya warung Madura? Konsepnya. Iya. Tapi mungkin nanti ada loh. Nanti mungkin Temannya ada. padahal Habib punya warung Madura loh. Kenapa nggak iya, bikin dia- di situ? Ya mungkin next kan tidak Nggak sesuai bakal dengan mau kreatifnya. mungkin nextnya nggak akan. Mungkin loh kalau misalnya cerita lagunya tuh pas, mungkin aja. Mungkin boleh. Isyana balik lagi dengan Tara Basro. Iya ya itu skill semua bu. lagi-lagi kan ini kan proyek paguyuban di mana proyek ini kan gue pingin banget bisa kalau bisa mendekati RP0. Jadi kayak emang gue minta aja teman-teman gue yang kayak kira-kira seikhlasnya. Kenapa? Emang Vidi sekarang semua udah bikin semua sendiri? Ah? Mulai dari labelnya atau apanya sendiri? Enggak. Gue malah label gue tuh bekerja sama Isyana. Ah. Gitu. Jadi memang kalau dia kan kewajiban ya untuk bantu gue ya. Ya, kalau Beresin Isyananya. dong. Ya kan? Ya. Kalau Tara tuh emang sahabat gue dari tahun 2009, udah lama banget kita. We go way back. Jadi kayak dia suaranya bagus. Mungkin nggak banyak yang tahu bahwa suara Tara Basro tuh bagus banget. Bagus banget. Jadi kayak dan kita lagi waktu pada saat rekaman tuh kita lagi sering main setiap hari. Terus gue bilang kayak, "Tar daripada lu hari ini ke rumah Isyan yuk." Dan kita rekamannya memang di rumah Isyan. Jadi kayak udah rekaman ya gue minta ada bagian chorusnya Isyana nyanyi, Tara Basro nyanyi, ya udah sisanya gue nyanyi. Kalau di circle penyanyi itu ya, kalau di circle teman-teman pelawak tuh ya, kan lagi nongkrong pada suka ngelawak juga tuh. Tapi yang tayangan materinya memang secara off air ya kan, bikin lucu-lucuannya secara off Oh air. gitu, kalian tuh off air pun tetap Ya kadang-kadang kalau lagi pada ngomong, kalau circle-nya penyanyi, kagak nyanyi sih Pak. bukannya ngapain biasanya kalian apa lomba humming? Enggak dong. Circle kita tuh, kalau circle gue ya, gue nggak tahu yang lain ya. Ya. Kalau circle penyanyi gue tuh, kita kalau datang itu kita curhat sih. Kayak soalnya Curhat manajemen atau apa? Enggak. Bukan. Karena kan curhat kayak eksistensi diri, terus kayak Oke. kayak problem-problem yang dalam kita ngomong dalam banget, bisa Dalam. sampai nangis-nangisan gitu-gitu. Jarang mengenai kerjaan, jarang. Ada beberapa partnya pasti buat kerjaan, cuman Misalkan kan kayak Vidi, gue mau bikin video klip, ada dong masukan apa atau apa. ada itu juga ada, cuman kita nggak terlalu ngomong serius itu. Kadang kita tuh nanya kayak how are you segala macam. Karena Oke. kita temen udah cukup lama kan, dan kadang-kadang kita itu bisa secara nyata dan jujur itu malah ke orang-orang itu karena kita kan mereka mungkin sama-sama bisa paham bahwa setiap kali kita tuh kerja kita tuh kadang suka put kayak poker face gitu ya senyumin dulu aja gitu di atas semua panggung tuh kita tuh walaupun kita lagi nggak baik-baik lagi apa lagi sakit lagi apa kita tuh terbiasa itu dan saat kita selesai kerja kita kumpul nah itu di saat itu kita baru bisa menjadi diri kita yang sebenar-benarnya dari situ kita bisa cerita betapa misalnya ada kayak yang ada lagi sedihnya gimana dan ada banyak kok penyanyi-penyanyi yang tiba-tiba ada dari angle lain kamera kayak capek nyanyi mulu turu mulu gitu di requestin lagu ini mulu ya mungkin kita nih dari sisi pendengar nih kadang-kadang nih kalau ada penyanyi di festival atau di mana kadang-kadang kan setlist lagu ya lagu ini kok nggak dibawain sih iya padahal itu lagu yang kita tunggu-tunggu lagu yang hits gitu iya kalau dari segi kan cuma dengernya jarang-jarang. Sementara dari sisi penyanyinya kan nyanyiin lagu itu terus. Vidi Aldiano dengan nuansa bening, status palsu gitu-gitu ya. Gua itu gue mendengar apa ya dulu si Cici Paramida atau apa nyanyiin satu lagu itu udah puluhan tahun. Dan itu pertama kali gue nyanyi ya. Jadi kayaknya jangan sampai bosan nyanyi itu karena ada orang-orang yang memang sudah legend. Mereka tuh harus menyanyikan lagu itu puluhan tahun dan mereka tidak apa-apa gitu. Jadi gue mentalnya kalau gue pribadi gue nggak tahu yang lain ya. Gue nggak pernah bosan sih nyanyiin lagu itu karena setiap lagu yang gue nyanyiin dari tahun awal sampai yang terakhir-terakhir ini every song has its own value dan ada cerita apa ya masing-masing gue di tahun itu tuh gue sebenarnya lagi apa jadi kayak setiap lagu nyanyiin itu ada nostalgianya gitu. Oke lah kalau misalkan nyanyinya di festival penontonnya kan seru asik tapi ketika di corporate duitnya kan gede cuman apresiasinya minim kan betul kadang-kadang gitu kan sama kayak stand up uangnya gede tepuk tangannya dikit ketawanya dikit kalau di acara komunitas duitnya dikit ketawanya banyak gitu. Menurut gue capean dan pasti lebih berat stand up sih. Lu pernah nggak sih acara korporat tapi kalau lu kan harus kayak ekspektasi orang untuk ketawa ekspektasi orang untuk tepuk tangan dan ketawa gitu. Kalau gue kan ya udah yang penting kalau gue nyanyi kalau nggak tepuk tangan ya udah nggak apa-apa tapi kayak gue tuh ada nyanyi gitu dan responnya gue bisa asik sendiri segala macam karena ada suara musik ada suara instrumen lainnya gitu bisa bahkan dalam diri bodo amat siapa mereka bodo amat yang penting gue nyanyi aja sama teman-teman di panggung ada gitunya gitunya. Kalau lu gimana kalau misalnya ada acara terus sering nggak lucu sering nggak lucu terus sering dapat ketawa pundak apa ketawa pundak tuh ini nggak ada keluar dari sini nggak keluar enggak rapet kok tapi kayak gitu kan masih menghargai dong masih kayak ketawa tapi mungkin dia seringannya sambil gini punya bapak-bapak
Oh. Belum lagi kalau di tengah-tengah stand up tiba-tiba yang di Pertuan Agung di instansi ataupun di perusahaan tuh baru datang. Jadi di-cut dulu. Nggak di-cut. Ah. Salaman di depan. Kan dengan Tapi lu masih ngomong? iya dong. Ya. Terdistrak kan. Iya. Kalau nggak lagi di tengah-tengah stand up, dia cabut. Yang di Iya, kursi-kursi iya. jati di depan tuh kan. Semua kursi depan kosong akhirnya. Kosong, ada penjilat-penjilat itu kan ikut-ikut semua. Iya kan? Iya kan? Menurut gua lebih challenge-nya lebih berat itu sih karena Bahkan katanya ada yang sempat bilang, ada yang perumpamaan yang bilang stand up comedian yang tidak lucu itu lebih menyebalkan daripada penyanyi fals. Karena kalau penyanyi fals masih ada yang nolongin suara musik. bener Kalau stand up comedian tidak lucu di atas panggung bunyi-bunyian itu hanya dia doang. sendiri. Iya. Sendiri doang. Jadi kayak orang tuh akan benci banget gitu pasti. Iya, apaan sih lo? Iya, gitu. Ya kan berat banget kan. Iya. Tuh, buat semua yang nyuruh gua tiba-tiba jadi stand up ya karena tiba-tiba gue punya kayak persona katanya gue lucu, gue nggak ngerti. Iya. Kayak kemarin gue main ke podcastnya Radit juga dia bilang kayak udah lu setiap hari Kamis latihan aja sama gue. Lah, latihan. Gitu kan maksudnya jadi kayak biar bisa stand up. Denger gini sih gue kayak nggak kuat nih. Enggak dong, Vidi nggak akan tiba-tiba ngambil job Vidi stand up offer, enggak gitu dong. Tapi kan ini bisa berguna buat Vidi ketika bikin show atau nyanyi. Iya, Jadi public in between. speaking-nya ada lucunya, ada apanya dimasukin 1-2 beat ketika nyanyi. Nah, Jadi bisa menghemat lagu kan. tapi kan kalau Ngoceh 4 menit, 5 menit. loh lagunya jadi dikit ya. Iya, Enggak kan sih. menghemat lagu enak. Gue enggak sih, gue mendingan nyanyi lagu nggak usah berhenti, nggak usah ngomong, beneran kayak gitu deh. So kalau ngomong itu ya, kalau apalagi kalau misalnya orang sekarang kayak perspektifnya nonton gue, setiap kali dia ngomong dia lucu, gue kayak Bentar, kemarin bikin show kan Pothap. iya. Gimana rasanya diketawain sama ribuan orang? Nah, Gimana? Gak dengar suara penonton? Wah, beres lu ngomong. Wah, gitu. nggak tahu ya. Ya kemarin yang dirasain gimana? Jujur itu gue agak lumayan autopilot karena gue deg-degan banget. Ya, Itu oke 5 menit pertama deg-degan gue bisa mengerti. Tapi di menit 15, 20. Yang mungkin orang nggak tahu ya. Ya, Gue tuh dari menit pertama sampai itu kan show mau 1,5 jam 2 jam. Gue tuh lagi menahan sakit sakit? gue. Oke. Jadi gue itu bener-bener autopilot. Jadi gue tuh kayak punya mekanisme. Kalau misalnya gue ada panggung, gue lagi tidak baik-baik aja. Gue tuh ada kayak switch, gue kayak Nah, itu kenapa bisa terjadi kemarin lagi tiba-tiba ada ya comeback begitu? penyakit gue tuh kadang suka ada Muncul aja, nggak di muncul saat yang aja. tepat, suka-suka dia aja. Iya. Kapan muncul nggak ada penyebab, nggak ada apa. Kadang-kadang kayak mungkin ya nggak tahu mungkin ada stres atau apa. Tapi enggak sih pada saat itu Atau emang anxiety berlebihan karena gugup mau perform. mungkin. Tapi itu sakit banget. Jadi gue dari sebelum masuk tuh gue udah sakitan sebenarnya. Jadi nggak dapet enjoy-nya. Nah, gue tuh nggak bisa terlalu mindful gitu loh. Jadi mendengar semua orang tuh gue nggak terlalu bisa mindful gitu sesungguhnya. Cuman tapi gue dengarkan bapak gue nonton, mama gue nonton, mertua gue nonton gitu. Mereka alhamdulillah bilangnya sangat amat terhibur dan tidak tahu bahwa gue sakit gitu. Tapi kalau nanya ke gue, perasaan gue saat itu, gue cuma fokus untuk menutupi rasa sakit gue. Yang penting tapi show must go on. Show must Gimana go cara on. gue jadi nggak membebani teman-teman gue. Iyalah, dan itu Tapi kan di atas panggung kan berberapa? berempat. Berempat. Kan? Alhamdulillah berempat. Cuman kan tetap aja kan pas itu kan gue dan Om Deddy rasanya gitu kan. Iya. Jadi kayak tetap harus bisa membawa acara dan apalagi ini kan pertama kali kemarin kita tuh Pothap yang ada live. Kita nggak pernah. Gua nggak pernah gituan. Kayak dan itu yang datang 1.000 orang loh, Pak. Iya. Kayak gue mendingan gue nyanyi puluhan ribu orang deh daripada kayak gitu. Kemarin tuh stres gue tuh parah banget. Kayak nggak pernah tahu loh. Makanya dibiasain kayak Radit bilang tiap Kamis ikut latihan. Nonton aja dulu. Sejauh ini stand up comedian Indonesia yang Vidi pernah nonton show-nya siapa? Ada yang pernah nggak? Panji. Yang di mana? Yang mana show kapan? Setahun yang lalu, 2 tahun- tahun lalu, 3 Nah, tahun dia lalu? kan tiap tahun ada ya. Iya. Gue lupa deh, kayak tahun lalu deh kayak apa 2 tahun lalu gitu. Dan menurut gue itu tuh kerja keras karena gue tuh tahu kayak ada campingnya buat nulis terus mereka latihan berkali-kali ngafal semua. Gue kayak buset ini kayak ngafalin lirik lagu tapi lo harus bisa ada ekspektasi harus wah itu menurut gue lebih susah. Vidi nyanyi juga kan nada ini. Tapi kan itu kebanyakan lagu gue. Jadi gue yang iya sih sama aja sih. Cuman kan gue bikin tapi gue berulang kali. Tapi kan lu jokes gak lu? 15 tahun lu lakukan jokes yang sama dong. Mungkin aja. Oh ya? Mungkin aja. Kalau jokes itu nggak ada yang ngerekam. Jadi orang nggak ada yang tahu. Ya exactly. Maksudnya Iya. kan you have to come up with new ideas. Apalagi kalau misalnya jokes-jokesnya pingin yang current gitu. Ya. Itu kan harus kayak nulis. Atau yang evergreen lah. Nah, Jokes yang bisa bikin evergreen. gue kemarin ngeliat kayak siapa tuh Kristo ikutan deh kalau nggak salah. Terus dia tuh bener-bener kayak serius banget sampai kayak ngafalin kayak bener-bener muter-muter di sebuah Ngebadanin materinya. ngebadanin materi. Gue kayak ini kerja keras banget sih. Stand up tuh nggak
sehaha yang Yang dipikirkan. ditonton. Iya. Ngerti gak sih? Iya, Itu iya. gue kerja keras banget. Bahkan banyak orang yang mengira stand up comedian tuh apa? Improvisasi di panggung. Padahal enggak kan? Enggak dong, nulis materi semua dong itu. Iya kan? Cuman Itu- pembawaannya saking udah dibadanin ngelotoknya, jadi kayak emang kayak improv aja kayak ngomong santai Ya, gitu. itu buat gue tepuk tangan parah sih jujur, karena itu sesuatu yang gue tidak bisa bayangkan gue lakukan gitu. Itu hebat banget menurut gue. Nanti akan ada show-nya Kang Soleh kalau nggak salah tanggal 21. Kalau mau nonton show-nya Kang Soleh, tiketnya masih ada tuh kayak jadi HH Corp tuh. Itu di mana? Di Jakarta? Jakarta di GKJ kayaknya. Oh di GKJ. Iya, kalau mau nonton Kang Soleh itu nonton. mulutnya kan lancip juga tuh. Mulutnya Dan kayak gue tuh kayak nggak bisa ngerasa untuk bisa bikin jokes yang se-sharp itu tanpa gue harus mikirin perasaan orang. Itu gue gitu banget Pak anaknya. iya iya, Gua nggak tuh kayak tegaan ya. Nggak bisa. Sementara gua. komedi itu butuh objek ya. Nah, Butuh objek penderita kan gitu. gue mendingan ke gue aja deh yang Oh iya iya. targetnya iya. ke gue aja Betul. dibandingkan gue kayak mentargetkan sesuatu. Gue tuh kayak Iya, iya. kayak Nggak bisa. nggak gitu Nggak gitu bisa. orangnya. Kayak- Berarti sama Sila kalau bercanda jenis apa kalian? Kalau berdua? Kalau ada momennya ada segmennya gemes-gemesan. Nah, itu ada tersendiri kan segmen Ada, itu. ada, Nah, ya ada. kan? Pasti ada segmen lain dong bercanda-bercanda komedinya apa kalian? kita bercanda ya, kayaknya kita nggak terlalu bercanda berdua, cuman kita tuh bisa mengetawain sesuatu yang mungkin sama, tapi kita nggak bercanda Entah tiba-tiba gitu. ngirim-ngirim DM di Instagram kan ada video lucu dikirim. Oh, meme itu ada. Itu ada. Genrenya kalian tuh apa? Ah, nggak usah Ngetawain dibahas. pemerintahan atau Oh. ngetawain Enggak sih. siapa tahu? Ngetawain enggak. pemerintahan kan bisa. Pemerintahan negara mana gitu. Aduh, kalau dia lebih kayak ke kucing sih, kayak Oh, gemes-gemesan. video-video kucing yang kayak kocak nih kucing gitu. Ada kucing yang dibikin AI. Betul. Tiba-tiba main gitar, tiba-tiba jadi apa. Ah. Ada kucing yang lagi on. Ada kucing yang nggak usah dikagetin bunyi terus dia tidur kayak bisa memberantakan satu rumah. Iya, iya. Itu Ada lagi ketawa. on-onnya. Oh, ketawa-ketawanya Iya. lucu gitu. Kalau Lebih Sila. itu, kalau Sila. Kalau Vidi? Nggak usah dibahas kalau gue. Kenapa? Karena memes gue tuh kadang suka Agak kasar. agak gelap. Agak gelap. Agak gelap. Oke. Berarti ini kayak, ya tahu lah. Orang lempar lembing, tahu-tahu lempar tusuk gigi. Kayaknya sejenis itu ya Vidi ya? Ya? Latihan tali tempat Vinas. Taunya tali sepatu. Jadinya tali sepatu. Ya kan Vidi ya? Ya Vidi ya? Nggak, tapi ya, in my defense ya, gue ngerasa mereka itu yang upload tuh mereka sendiri. Iya, Jadi betul. mereka tuh sudah Udah siap. meng-embrace Udah untuk siap. itu Udah semuanya. Jadi siap. menurut gue Berdamai. Mereka berdamai. dan masa sih mereka bikin video itu tidak untuk kayak ketawain orang tertawa gitu Iya, kan. iya. Jadi kan gue tertawa menghargai karya videonya mereka gitu loh. Enggak, apakah tebakan gua benar? Nggak tahu ya. Gitu. Oh gitu ya? Gitu. Tapi Sila, apa kabar? Film dia jalan film terus ya? Iya Pak, gue udah Gak ada dua. stop-stopnya loh? Nggak tahu, kayak struggling actress kayaknya. Enggak dong. Karena dia selalu ngomong gitu. Masa iya sih? Enggak lah, maksudnya dia sangat amat lagi in the face yang lagi kayak apa ya? Face-nya tuh lagi tang Ya, banget kebetulan gitu. seperti itu. Beres syuting ada lagi, beres syuting ada lagi. Alhamdulillahnya. Semua beres syuting promo ada lagi syuting promo Langsung reading gitu. jadi kayak numpuk Numpuk. gitu. Berarti ini di posisi ini Vidi yang sering ditinggal berarti. Iya sih. Iya, kalau akhirnya. syuting kan kadang-kadang syuting itu paling cepat taruhlah syuting days itu 14 hari atau 2 minggu, 3 minggu. Ih, Pak, mah gue tinggal 1,5 bulan ke luar negeri. Dia syuting 1,5 bulan ke luar negeri. Waktu balik sini sampai hari ini dia masih syuting Nah, di jadi Jakartanya. yang interior. Yang di Jakarta Iya, interiornya. yang interior. Karena Iya. kalau eksterior nggak bisa cheating dong. Di sana semua. Makanya interior cheating semua Tapi nih. 1,5 bulan Pak di sana, dan nanti Februari dia akan keluar negeri lagi untuk film yang masih sama. Jadi buat gue film ini emang banyak perginya gitu. Pernah nggak Vidi ikut di project? Maksudnya ikut nemenin, ikut atau enggak? Awal-awal iya, tapi gue menyadari bahwa dia tidak suka. Oh, Gitu. dia jadi nggak terlalu fokus ya. Takutnya Dan- mikir, aduh Vidi gimana nih tempat istirahatnya, udah nyaman apa belum? Atau dia udah makan atau belum? Iya, ada itunya. Dan dia tuh anak yang menurut gue kalau misalnya sudah di karakter tuh karakter Berubah. on karakter berubah. Berubah. Jadi setelah dia pulang, Iya. terus ada sekarang sih udah nggak parah, dulu tuh lumayan parah. Masih menurut banyak gua. nyangkutnya. Masih ada nyangkut-nyangkutnya, dan ngangongnya tuh ada ngangong yang kayak kelar nih proyek lama terus dia bisa kayak ngangongnya tuh hadir gitu. Jadi kayak kalau gue kesana gue akan mengganggu kerjaannya dia, gue rasa seperti itu. ya. Jadi Makanya nggak pernah ada ikut gitu. gitu. Sila darah bro. Iya, Sila udah darah. pernah satu proyek nggak sih Bang? Enggak. Belum ya? Tapi menonton beliau
Sila Dara. Enggak ya, terakhir gue nonton film Jesse Dev. Oh, Jesse Jatuh Dev. Cinta Seperti di film-film. Iya. Dia jadi editor kita, Mbak Alin Jusria. Iya, benar. Itu benar-benar inspired by. Iya. Dari rambutnya, sama ininya, sama gitu, iya Sila benar-benar. Dara. Alhamdulillah loh Iya, dia. sebelumnya enggak ada. Agak lain juga enggak ada. Tahu iya ya. Ngeri-ngeri sedap juga enggak ada. Belum. Dia gue pingin banget deh main film-film yang di sini. Teka-teki tika. Teka-teki Iya tika. benar, ya itu ada. Emang ada lu ya? Ya ada, saya jadi polisi. Oh iya, udah pernah dong. Iya udah pernah ya, saya Iya. sama Zahur Ahmad saya jadi polisi, jadi Polela Eke. Polela, iya. Polela. Yang Tapi ada kalau dia. Vidi sendiri tertarik nggak sih main film? Udah nyaman jadi podcaster. Kagak. Oh, nyaman gitu. jadi podcaster ya? Oh bener sih, secara jam-jaman hanya, ya sehari bisa 2 episode, itu pun hanya 3 jam, 4 jam. Gue ngeliat kerjaannya Sheila ya, nggak gini. Gue kan ketemu Sheila tuh awalnya juga di situasi gue bikin series sama dia musikal. Oke. Pertama ketemunya. Oke. Nah, kebetulan isi musikal itu yang bener-bener kayak misalnya pemain sinetron, pemain film tuh cuma 1-2 orang lah, termasuk Sheila. Oke. Sheila itu penyanyi. Oke. Nah, penyanyi ini itu komplain banget, Pak. Mengeluh. Mengeluh. Dengan kondisi situasi syuting lah, suasana syuting. Iya, kita tuh tidak terbiasa menunggu 3 jam, 4 jam untuk syuting. Doing nothing. Doing nothing. Maksudnya, ngapain lu bilang gue harus datang jam 9, tapi gue baru datang jam 1. Itu gue marah banget. Oke. Kayak, you're wasting my time gitu. Iya, Gue kan iya. bisa olahraga dulu kah? Atau Iya. kayak gue bisa ngapain meeting-meeting dulu. Gue datang jam 12, gue siap-siap. Jam 1 gue take, gue bisa lah gitu. Ngapain harus kayak gitu. Culture seperti itu, gue shock banget. Nah, Sila Dara pertama ketemu gue, dia tuh bingung. Dia lebih kaget kenapa lu komplain. Iya, kenapa dia punya penyanyi komplain? Ini tuh, dan dia merasa situasi gue syuting pada saat itu sehat banget. Itu udah sehat. Karena kita keluar jam 10, jam 11 udah selesai. Iya gitu. dong. Nah, dia tuh kaget kenapa? Alhamdulillah. Dia tuh kaget awal-awal kayak kenapa begitu. Nah, setelah gue pacaran sama dia, gue melihat dia syuting segala macam, gue kayak, ini kerjaan sih harus passion project ya. Iya. Gitu. Memang harus bisa menyenangkan diri di sini lokasi. Iya, gitu. Jadi, ini pembicaraan pertanyaan itu udah beberapa kali muncul. Dan setiap kali pertanyaan ini muncul dan ada Sheila langsung kayak, lihat aja dia bisa apa nunggu berapa belas jam. Dan dia cerita tuh ada masa-masa di mana misalnya kayak bisa nunggunya tuh berapa jam terus tiba-tiba nggak jadi syuting karena harus diganti. Ada permasalahan teknis dan juga permasalahan cuaca teknis. atau alam gitu. Betul. Jadi kita harusnya tag besoknya lagi gitu. Kamu bisa sabar. Gue kayak mungkin nggak gitu. Karena treatmentnya sudah treatment penyanyi sih. Bener. Dimana kita datang cuman mungkin setengah jam sebelum manggung, Ya. manggung sejam selesai pulang. Itu pun dengan holding room yang sangat-sangat sesuai dengan riders dari manajemen. Iya kan? Iya, Iya iya, dong. iya. Kita Iya. tahu penyanyi butuh ketika kan dia wajahnya dia itu menghibur orang, jadi sebisa mungkin bagaimana holding roomnya bikin dia tetap fresh gitu. Iya, Jangan iya, bikin iya. jadi sumuk ya Iya, kan. iya, iya, Sementara iya. kalau syuting apalagi outdoor syutingnya dikasih tenda anget ya kan. Iya. Jadi kayak pepes di dalam nunggu Iya. 3 jam doing nothing. Kayak tapi gue jujur gue sangat amat menghargai banget dunia perfilman. Prosesnya tuh menurut gue menarik banget. Kan beberapa teman gue juga kemarin kan Ya. kayak Sherina gitu kemarin bikin film segala macam itu kayak Isyana juga sempat main Ya, film lu juga. menyaksikan dengan Gue menyaksikan dan rasanya kayak seru banget ya untuk bisa memportray persona karakter sebuah karakter. Dan kayak kita kalau kata Reza Raden ya ke gue, dia bilang katanya gue bang emosi tuh banyak sebagai orang yang banyak trauma gitu. Dia bilang ini bisa menjadi modal katanya. Nah tapi kayaknya gue tahu gue harus kalau misalnya pun gue tertarik, ini harus sesuatu yang gue bener-bener suka banget, gue pingin banget, baru kayak gue tidak akan mengeluh. Karena kalau misalnya gue terpaksa, gue akan mengeluh dengan semua kondisi itu. Ya Tapi dong. gue bisa tidak mengeluh sama sekali karena gue suka sekali sama ide proyek. ceritanya, sama proyeknya. Iya. Terus pemain-pemainnya juga kayaknya ini semua. Iya. Kayaknya gitu barulah akan mau gitu. Iya. Gitu. Tapi di sini oke lah acting Vidi Aldiano. Di Saya video nggak acting itu, Pak. apa? Ini saya menjadi diri saya sendiri aja nggak sih? Acting dong. Acting ya? Iya, nggak tahu ya. Ini sih nggak ada skrip ya? Iya. Yang si Pak Memang Kritik murni kan- karena pertemanan, udah Iya. tiap hari ngobrol, Benar, udah udah tahu mau gitu bercandanya aja. kemana Iya, gitu udah kan. gitu aja. Tektokannya udah gitu aja Iya, gitu. Sama Om gitu. Deddy juga kayak udah gitu aja. Gitu aja ini. Iya. Vidi Aldiano featuring Bagi Rapot nih. Seperempat dari rapotnya ya. Seperempat Cuma dari Tandikanya rapotnya. doang. Iya. Keren. Oke kalau begitu, Vidi terima kasih banyak loh. Pak, thank you Sudah loh for main-main ke having me. Plus 26, tapi nanti akan saya coba lagi ya. Telisik lebih Kemana dalam nih? lagi mengenai tadi dibilang penyanyi pendatang baru. Iya. Tapi apapun itu masalah, untuk solusi jangka pendeknya, senyumin dulu aja.
Bagus Ya. banget loh. Begitu juga untuk ada warga-warga plus 26 di luaran sana ya. Kalau ada masalah menerpa jangan langsung Jangan. senyumin dulu aja. Ya. Gitu. Baru kita cari jalan keluarnya dengan kepala yang sudah tensinya lebih turun. Bener. Karena kalau lagi marah-marah nyari solusi itu pasti solusinya kurang baik. Kalau sudah ini udah disenyumin dulu aja, udah tone down, itu kayaknya solusinya yang terbaik. Bisa masukin press release nggak sih tuh yang barusan? Bagus banget tuh, biar saya ulangin kapan-kapan. Silakan nggak apa-apa. Tapi Iya. untuk hakinya nanti hubungin aja ke Close the Door. Oh, 60% ya? Iya. Thank you. Mbak, makasih ya. Thank Mas you. Bidi, nanti akan kita follow up lagi mengenai Makasih banyak. solusi. Ditunggu ya. Ya, Dengan follow up oke. ya. Langsung nggak ada ya? Langsung Karena orang yang mau makasih. pulang. Langsung di drop, Ini- langsung di ini take down pengusiran ya? Langsung di take down ya? Saya udah harus pergi Perasaan sekarang tadi juga. masih ada Iya. loh. Ini Langsung di pergi take aja. down. Thank you Keren, banget. pelit banget nih orang. Makasih banget, thank you banget. Ya wes.